Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Sistem Biner Penol Air. Perkenalkan, nama saya Alma Saidah. Nama saya Muhammad Apa. Saya Ani Rosa. Saya Miati Hasna Sahira. Saya Tian Amalia. Saya Anissa Jamil. Sistem biner penol air. Tujuan praktikum ini yaitu untuk menentukan kurva sistem biner penol air terhadap suhu pada tekanan tetap dan menentukan suhu kritis kelarutan timbal balik sistem biner penol air. Prinsip percobaan dari praktikum sistem biner penol air yaitu penol dan air akan berubah dalam campurannya apabila ditambahkan penol dan air. Jika ditunjukkan dengan menggunakan penol dengan suhu, maka akan didapatkan kurva parabola. Kelarutan timbal balik adalah kelarutan dari suatu larutan yang bercampur sebagian bila temperaturnya di bawah temperatur kritis. Jika mencapai temperatur kritis, maka larutan tersebut akan bercampur atau homogen. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah Erlenmeyer, beker gas, gelas ukur, buret, termometer, neraca analitik, dan juga hot plate. Lalu untuk bahannya ada penol dan juga air. Untuk prosedurnya, siapkan alat dan bahan. Timbang labu Erlenmeyer dalam keadaan kosong. Setelah itu, isi dengan penol 3 gram. Setelah itu, lakukan titrasi dengan Aquades sampai larutan berubah menjadi keruh. Lalu catat volume Aquades. Setelah itu, panaskan sampai larutan menjadi jernih. Ukur suhu dan catat sebagai T1. Lalu, dinginkan larutan tersebut. Ukur suhu dan catat sebagai T2. Lalu, tambahkan Aquades sebanyak yang telah ditentukan. Panaskan sampai larutan menjadi jernih. Ukur suhu, lalu dinginkan kembali sampai larutan menjadi keruh. Ukur suhunya. Nah, setelah dilakukan percobaan, didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut yang terlihat pada tabel ini. Angka awal yang dilakukan yaitu padatan penol ditimbang sebanyak 3 gram. Kemudian padatan penol tersebut ditambahkan Aquades menggunakan buret sehingga didapatkan volume yaitu 3,7 mili. Larutan penol tersebut berubah menjadi keruh. Kemudian larutan tersebut dipanaskan menggunakan hot plate dan didapatkan suhunya 62 derajat Celcius. Temperatur tersebut dicatat sebagai T1. Setelah didapatkan temperatur 1, padatan penol tersebut didinginkan pada suhu kamar sehingga larutan tersebut dari keruh menjadi bening dan diukur kembali suhunya sebagai T2 didapatkan 43,5 derajat Celcius. Nah, untuk mencari rata-ratanya yaitu T1 ditambah T2 terus dibagi 2 sehingga didapatkan 52,75 derajat Celcius. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Kelarutan sistem biner penol air yaitu pencampuran antara air dan penol yang membentuk larutan biner yang homogen, di mana air berada pada lapisan atas sedangkan penol berada lapisan bawah. Hal ini ditentukan karena massa jenis penol lebih besar dari massa jenis air. Kedua larutan ini akan menjadi homogen pada titik kritisnya. Pada percobaan kali ini yaitu dengan memvariasikan volume air. Penambahan air Aquadesnya itu yaitu dimulai dari 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1 mili, 1,5 mili, 2,5 mili, serta yang terakhir yaitu 5 mili. Nah, sedangkan untuk massa fenolnya itu dibuat tetap yaitu 3 gram. Sehingga data yang didapatkan yaitu persen massa fenolnya itu semakin lama semakin menurun. Sedangkan untuk persen massa airnya itu semakin lama semakin meningkat. Nah, untuk pencampurannya dilakukan oleh suhu ruang maka membentuk cairan heterogen. Nah, pada penambahan air pada fenol tentunya akan menghasilkan titik suhu yang berbeda. Titik kritis atau titik puncak ini disebut dengan titik kritis.
di mana dua campuran yang heterogen ini atau dua basa ini menjadi homogen atau satu basa, dan larutan akan berubah menjadi ini. Penambahan air pada fenol menyebabkan kenaikan suhu karena semakin besar luas permukaan maka semakin banyak kalor yang diserap sehingga suhu semakin tinggi. Nah, pada percobaan kali ini titik suhu kritisnya itu berada pada fraksi air 0,96 dan suhu 54,5 derajat Celcius. Fenol dan aquades pada dasarnya tidak dapat bercampur. Hal ini dikarenakan fenol merupakan senyawa non-polar, sedangkan aquades merupakan senyawa polar. Namun dengan adanya pemanasan, kedua zat ini dapat bercampur atau homogen pada titik kritis. Setelah melewati titik kritisnya, larutan akan berubah menjadi keruh pada keadaan semu. Pada percobaan kali ini dapat kita lihat pada grafik berikut. Nah, dapat kita lihat pada grafik berikut, yaitu dapat disimpulkan bahwa larutan akan berubah dari keruh menjadi bening pada suhu titik kritis, yaitu suhu 54,5 derajat Celcius. Namun, kurva yang didapat tidak sesuai dengan teori yang ada, di mana teori yang ada harus menghasilkan kurva parabola. Di sini tidak menghasilkan kurva yang simetris atau mengembang sempurna. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu salah dalam menganalisis data atau ada kesalahan dalam praktikum. Nah, dari grafik ini menunjukkan bahwa kelarutan sangat dipengaruhi oleh kenaikan suhu yang menghasilkan gerakan termal sehingga dua komponen yaitu fenol dan air dapat bercampur. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan. Nah, untuk perhitungan sendiri terdapat berbagai rumus-rumus bagi berikut. Untuk mencari persen massa fenol, rumusnya yaitu massa fenol dibagi massa campuran dikali 100%. Nah, untuk mencari persen massa air dibagi massa campuran dikali 100%. Nah, untuk mencari mol fenol yaitu gram per ml. Dari ml dari fenol tersebut yaitu 94. Nah, untuk mencari mol air, gram per ml. Untuk ml airnya tersebut yaitu 18. Setelah didapat hasil tersebut, kita bisa mencari nilai fraksi air, di mana rumus dari fraksi air tersebut yaitu mol air dibagi mol air ditambah mol fenol, sehingga didapat hasilnya sebagai berikut. Nah, berikut kita lampirkan beberapa dokumentasi yang berhasil kita dokumentasikan ketika kita menjalankan praktikum sistem bina fenol air di kampus Universitas Perjuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah di mana terjadinya perubahan dari keruh menjadi jernih dan sebaliknya merupakan kelarutan dari keadaan timbal balik. Lalu yang kedua adalah volume air dan temperatur berbanding lurus. Lalu yang ketiga, percobaan ini terjadi pada suhu kritis 54,5 derajat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya. Nama di masker. Menurut Soekarjo, kelarutan timbal balik adalah kelarutan dari suatu Setelah dilakukan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa oke, tunggu sedikit. Sekian dari kok gitu, kamu salah.